Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Aktif Channel dimanapun Anda berada, Zam Kids, Aktif Kids, jika kita bicara tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an, maka kita akan melihat bagaimana ia belajar dari segala sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menjadi wanita yang bersabar, penuh syukur, dan rajin bersedekah. Kisah yang akan kita dengarkan kali ini adalah kisah diamnya Aisyah radhiyallahu ta'ala an kepada Abdullah bin Zubair. Siapakah Abdullah bin Zubair itu? Abdullah bin Zubair adalah orang pertama yang lahir dari kaum muhajirin di Madinah ketika tahun pertama Rasulullah hijrah. Beliau merupakan anak dari Asma, kakaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Zubair juga terkenal sebagai orang yang paling khusyuk dalam sholatnya, sehingga pernah suatu ketika ada seekor burung merpati yang hinggap di atas kepalanya karena menganggapnya sebagai sebatang kayu. Tapi sedikit pun dia tidak bergeming dari sholatnya. Coba kalau kita ya, jika ada nyamuk saja yang menggigit kita, pasti kita segera tahu. Abdullah bin Zubair juga terkenal sebagai orang yang sudah tumbuh kecintaannya kepada Rasulullah sejak ia masih kecil. Dikisahkan suatu hari ketika ia berumur 10 tahun, Rasulullah sedang berbekam. Kemudian Rasulullah meminta Abdullah bin Zubair untuk membuang darah bekamnya ke tempat yang tidak seorang pun boleh tahu. Abdullah bin Zubair pun sami'na wa ata'na, dia laksanakan perintah Rasulullah tersebut walaupun dia belum tahu di mana dia akan membuang darah bekam tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, "Sudah kau laksanakan?" "Iya ya Rasulullah." "Di mana kau membuangnya?" Abdullah bin Zubair diam aja. Dia tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kau telan?" katanya. "Iya Rasulullah." "Kenapa?" kata Rasulullah. Maka Abdullah bin Zubair menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak rela jika makhlukmu yang lain yang akan mencicipi atau menikmati darahmu tersebut. Biarlah saya saja." Rasulullah berkata, "Tidak akan dimakan oleh api neraka seseorang yang di dalam tubuhnya ada darahku." Maka orang itu termasuklah Abdullah bin Zubair. Rasulullah pun kemudian mendoakan syahidnya Abdullah bin Zubair. Maka ketika tiba masa kematiannya pada zaman setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia dibunuh. Kemudian jasadnya digantung di Ka'bah, tetapi tidak mengalami pembusukan. Kembali lagi ke kisah diamnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an kepada Abdullah bin Zubair. Jadi di masa kekhalifahannya, Abdullah bin Zubair pernah melakukan hal yang tidak tepat terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Ibunda Aisyah terkenal dengan keroyalannya ketika dia melakukan sedekah. Dia menjual rumahnya, kemudian semua hasilnya itu disedekahkan. Dia benar-benar melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hal itu benar-benar dipraktekkan oleh Ibunda Aisyah. Nah, maka Abdullah bin Zubair berencana untuk memboikot atau membatasi Ibunda Aisyah dalam hal uang. Karena itulah kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an marah ya, dan dia bersumpah tidak akan bicara kepada Abdullah bin Zubair. Bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dia langsung datangi Ibunda Aisyah. Beliau meminta maaf, dan seketika itu juga
Ibunda Aisyah memaafkan dan dia membayar kafarat atas sumpahnya. Kemudian Abdullah bin Zubair mengirimkan kurang lebih sekitar 100.000 dirham uang koin kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Uang sebesar itu kira-kira jumlahnya 10.000 keping koin. Inilah ibrohnya mengapa uang logam, emas atau perak yang digunakan pada zaman dahulu itu, pertama harganya tetap, kemudian yang kedua tidak terbakar. Jadi kalau rumahnya terbakar maka uangnya juga tidak terbakar. Yang ketiga tidak rusak ataupun hanyut dengan air. Nah, uang sebanyak itu 10.000 keping uang dirham itu diletakkan Ibunda Aisyah dengan bantuan pelayan perempuannya itu di dalam nampan-nampan besar. Kemudian dia meminta pelayannya untuk diberikan kantung-kantung kecil, kemudian dia mengisi kantung tersebut dengan uang-uang logam tersebut dan dibagikan kepada tetangganya. Terus dia lakukan sampai sore menjelang. Nah, ketika itu adalah bulan Ramadan. Kemudian ketika waktu berbuka sudah dekat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada salah satu pelayan perempuannya, "Ya jariyah faturi, wahai anak kecil, di mana makanan saya?" katanya. Tetapi apa kata pelayannya? "Ya faqalat Ummul Mukminin, kenapa tidak kau belikan uangmu untuk membeli daging misalnya?" Kenapa dia berkata seperti itu? Ternyata karena Ibunda Aisyah hanya mempunyai roti untuk berbuka, kadang-kadang dengan minyak zaitun atau hanya dengan beberapa butir kurma. Lalu apa kata Ibunda Aisyah menjawab pertanyaan dari pelayan perempuan tersebut? Beliau berkata, "Lau tu'anifini, lau zakati, nila faktu." Jangan kau cela aku, katanya. Jika kau mengingatkan pasti aku beri. Masya Allah. Jamaah Aktif Channel dimanapun berada, Zamkids, Aktif Kids, lihatlah betapa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala tidak pernah mengkhususkan untuk berbuka. Bahkan ia menghindari hal-hal yang berlebihan. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Bagaimana dengan kita? Kita masih banyak lalainya, masih sering berlebih-lebihan. Padahal sunnah iftar itu adalah menyegerakan. Cukup dengan 3 butir kurma. Jika tidak punya maka cukup dengan seteguk atau 2 teguk air. Dan yang paling penting adalah berdoa. Karena doa selepas puasa adalah salah satu doa yang mustajab Allah kabulkan. Jamaah Aktif Channel dimanapun Anda berada, Zamkids, Aktif Kids, selamat menjelang waktu berbuka puasa. Semoga ibrah yang kita dapat dari mendengarkan kisah teladan tadi semakin menguatkan puasa kita, menjauhkan dari hal-hal yang berlebihan, dan menguatkan kita untuk memberikan sedekah yang terbaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsihi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.